charging me. Freaky girl under the sheets. What you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di sini, Davana, di channel Zona Soal Dava. Nah, baik, di sini aku akan kembali membuat video pembahasan mengenai materi sebuah peluang atau probabilitas dan statistik. Nah, di sini aku akan membahas cara menyelesaikan soal latihan analisis korelasi, yang dimana apa itu analisis korelasi. Nah, analisis korelasi yaitu untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi gunakan untuk mengukur kuat hubungan antar variabel, bentuk atau arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir, bentuk atau arah hubungan di antar variabel. Koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Nah, yang berikutnya di sini adalah perbedaan korelasi dan regresi, yang dimana regresi linier berfokus pada hubungan sebab akibat antara variabel, memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana variabel berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel, yang menunjukkan sejauh mana variabel berubah bersamaan. Nah, di sini ada tabel mengenai koefisien korelasi, yang dimana interval nilai 0,00 sampai dengan 0,199 itu kekuatan hubungannya sangat rendah atau lemah sekali. Untuk 0,200 sampai dengan 0,399 itu kekuatan hubungannya rendah atau lemah. Untuk 0,400 sampai dengan 0,599 itu kekuatan hubungannya sedang atau cukup. Untuk 0,600 sampai dengan 0,799 itu kekuatan hubungannya kuat, tinggi, atau kuat. Dan yang terakhir, untuk interval nilai 0,800 sampai dengan 1,000 itu kekuatan hubungannya sangat tinggi atau kuat sekali. Nah, di sini untuk analisis korelasi sederhana digunakan untuk menguji antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat, dimana di sini kita bisa menggunakan dua cara, yang dimana untuk yang pertama menggunakan cara person product moment untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Nah, jika dua variabel itu berbentuk interval ataupun rasio, bisa menggunakan cara yang person product moment ini. Untuk rumus persamaannya dari person product moment ini yaitu RYX sama dengan N sigma X dikali Y dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan akar N sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X pangkat 2 dikali dengan N sigma Y pangkat 2 dikurangi dengan sigma Y pangkat 2, yang dimana untuk R-nya yaitu adalah koefisien korelasi, untuk N-nya jumlah data, untuk sigma X-nya jumlah skor variabel X, dan untuk sigma Y-nya adalah jumlah skor variabel Y. Nah, baik, untuk contohnya di sini kita mempunyai soal seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lamanya tidur atau
kita bisa sebut dengan variabel X dengan kestabilan emosi atau variabel Y. Data penelitian sebagai berikut. Untuk jumlah datanya di sini ada 10, yang dimana untuk variabel X-nya yang pertama ada 150, yang kedua 130, yang ketiga 200, yang keempat 100, yang kelima 120, yang keenam 150, yang ketujuh 40, yang kedelapan 30, yang kesembilan 70, dan yang data untuk yang ke-10 yaitu 100. Dan untuk data variabel Y-nya yang pertama yaitu 90, 85, 95, 70, 70, 100, 60, 55, 65, dan 80. Nah, untuk menjawab soal tersebut, di sini kita yang pertama adalah menentukan hipotesisnya, yang dimana H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Dan untuk HA bisa disebut juga dengan, dan untuk HA itu adalah terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Nah, yang berikutnya di sini kita menghitung data yang dibutuhkan, yang dimana untuk XY-nya yaitu yang pertama di sini kita akan kalikan data dari variabel X dan Y. Yang pertama yang dimana 150 dikali dengan 90 hasilnya 13.500. Dan untuk X pangkat 2 nya, untuk data yang pertama 150 pangkat 2 yaitu 22.500, dan untuk Y nya di pangkat 2 90 dipangkatkan 2 hasilnya 8.100. Dan untuk jumlah N nya yaitu 10, sigma X total dari X nya di sini yaitu 1090, dan untuk Y nya 770, dan untuk sigma XY yaitu 90.550, dan untuk sigma X pangkat 2 143.700, dan untuk sigma Y pangkat 2 nya yaitu 61.400. Yang ketiga di sini kita menggunakan rumus yang sudah kita yang ketiga di sini kita akan menggunakan rumus yang sudah kita sebutkan di halaman yang sebelumnya, yang dimana RYX itu sama dengan N atau jumlah datanya dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan akar N dikali dengan sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X pangkat 2 dikali dengan N dikali dengan sigma Y pangkat 2 dikurangi dengan sigma Y pangkat 2. Dan untuk itu kita akan masukkan semua nilainya, yang dimana hasilnya kita akan dapatkan 66.200 dibagi dengan 72469,235, maka hasilnya adalah 0,913. Dan untuk yang keempat di sini kita akan menentukan kriterianya, yang dimana jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel sama dengan H0 diterima, dan jika R hitung lebih dari R tabel maka H0 ditolak. Nah, untuk
menentukan R tabelnya di sini kita akan, nah yang berikutnya di sini kita akan menentukan R tabelnya, yaitu taraf signifikansi atau alfa itu sama dengan 0,05, dan untuk df-nya yaitu n dikurangi 2 atau jumlah datanya yaitu 10 dikurangi 2 yaitu 8, maka R tabelnya yaitu 0,632. Nah, yang terakhir yaitu membandingkan R hitung dan R tabel, yang dimana R hitungnya yaitu 0,913 lebih besar dari R tabelnya 9,632, maka 0 ditolak. Untuk kesimpulannya di sini terdapat kecenderungan bahwa durasi tidur yang lebih panjang berkaitan dengan emosi yang lebih stabil. Untuk metode yang kedua di sini menggunakan Spearman rank untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Dan jika dua variabel itu berbentuk ordinal, maka menggunakan metode yang Spearman rank atau metode yang kedua, yang dimana rumus persamaannya yaitu RRHO sama dengan 1 dikurangi dengan 6 dikali dengan sigma D pangkat 2 dibagi dengan N dalam kurung 6N pangkat 2 dikurangi 1, yang dimana RRHO-nya yaitu koefisien korelasi Spearman rank, N-nya jumlah data, dan D-nya beda peringkat yang berpasangan. Oke, baik. Jika kalian menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda, bisa di komen aja di bawah. Nanti aku akan balas, dan nanti kita bisa berdiskusi bareng, dan kita akan bandingkan apakah hasilnya akan berbeda jika menggunakan metode yang berbeda pula. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share supaya aku lebih bersemangat, lebih baik, dan lebih berkembang lagi dalam membuat video pembahasan mengenai materi sebuah peluang atau sebuah probabilitas dan statistik. Terima kasih atas perhatiannya, dan bye bye, sampai jumpa di video yang berikutnya.